Saya belum mendengar suara-suara yang lebih meriah lagi, yang lebih keras lagi, yang lebih bersemangat lagi. Apa kabar? Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apapun keadaan kita, persoalan kita mau datang untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Karena kita percaya Tuhan selalu ada untuk menolong setiap kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita siap menyembah, memuji Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bahwasanya pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu, diam bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami tanggalkan segala aktivitas kami Tuhan. Segala kegiatan kami ya Bapa. Kami mau sejenak Tuhan bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun kami yang menyaksikan mengikuti secara online. Tuhan memberkati Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan ada untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa ada kembali di hadapan hadirat Tuhan. Beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami tahu semua adalah kebaikan Tuhan. Kami tahu semua adalah anugerah Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menyembah, kami mengangkat tangan, kami mengangkat hati sebagai tanda penyembahan kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Karena tidak ada yang dapat kami lakukan ya Tuhan, selain menyembah Tuhan untuk membalas semua kebaikan, semua perbuatan hebat Tuhan atas kami. Hanya kami bisa balas dengan datang di hadapan hadirat Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda terima kasih kami kepada-Mu. Kiranya semua yang kami lakukan di tempat ini pagi ini naik menjadi satu dupa yang asapnya naik hingga membumbung tinggi ke takhta Tuhan yang kudus.
Dan itu menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Disenangkanlah kiranya Engkau, dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Diberkatilah Engkau yang datang dari tempat yang maha tinggi. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah ibadah raya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami rindu mendengar pengajaran-Mu. Kami rindu mendengar didikan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hikmat ilahi ada atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu memperkatakan suara dan kerinduan hati Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Sehingga setiap kami sebentar pulang dari tempat ini, kami membawa rema yang baru dan juga berkat rohani yang berasal dari Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berikan hati kami, telinga, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, sekali lagi bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Para pelayan silakan duduk, Tuhan memberkati pelayanannya. Sudah bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Berapa dari saudara yang bersuka cita bisa angkat tanganmu? Amin. Ya, bilang sama sebelahmu, saya pengen lihat senyummu sebenarnya. Saya pengen lihat senyummu sebenarnya. Tapi karena maskermu, ya sudahlah, tersenyum saja dalam hati. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan, judul kasih dan pengampunan. Sama-sama bilang kasih dan pengampunan. Ya, kasih dan pengampunan adalah sesuatu yang jujur saudara-saudara sangat sulit untuk dilakukan oleh kita semuanya. Jujur saya saja sebagai pendeta, saya harus bilang, berbicara tentang kasih dan berbicara tentang pengampunan adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh semua kita, tidak terkecuali saudara. Ya, ada banyak aturan-aturan dalam kekristenan, mungkin memberi, ya, kasih persepuluhan, bawa korban persembahan, dan yang lain-lain, datang beribadah, mungkin memuji Tuhan, bertepuk tangan, ya. Semua bisa kita lakukan dengan tidak terlalu banyak tantangannya saudara. Tapi berbicara tentang kasih dan pengampunan, ini yang tidak mudah untuk dilakukan. Jujur aja saya sendiri sebagai pendeta saudara, ya, tidak mudah melakukan ini. Bayangkan saudara, mengampuni orang yang berbuat jahat ke kita, ya, memaafkan orang yang membalas perbuatan baik saya dan saudara dengan perbuatan yang jahat dan bahkan kadang tidak sedikit itu malah menjelekkan kita saudara. Ya, itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Jujur saya bilang, itu bukan perkara yang mudah untuk dikerjakan saudara. Tetapi itulah uniknya kekristenan. Ya, itulah istimewanya kekristenan, saudara. Apa yang tidak ada di luar sana, itu justru yang Tuhan ajarkan. Because kalau just sama saja, same, ya, atau beti ya beda-beda tipis juga, ya apa bedanya? Kan apa istimewanya, amin enggak? Amin? Enggak ada istimewanya, saudara. Tapi justru ketika itu berbeda, itulah keistimewaan. Dan bicara tentang kasih dan pengampunan adalah satu keistimewaan di dalam kekristenan yang saudara tidak akan bisa dapat di luar sana, saudara. Itu sifat yang dimiliki oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Jadi saudara nggak akan dapatkan patron yang lain, saudara tidak akan dapatkan contoh yang lain, sampel yang lain di luar sana, tidak ada. Itu hanya saudara bisa dapatkan di dalam Tuhan saja. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang bisa
tidak membalas kebaikan, tidak membalas kejahatan itu, tapi justru melepaskan berkat dan mendoakan, seolah-olah kita sedang bertemu atau berjumpa dengan Tuhan sendiri. Karena kenapa? Itu sifatnya Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, coba kasih lihat slide-nya. Iya, kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai 35. Ada ayatnya agak panjang tapi nggak apa-apa, saya udah siapin. Saudara lihat saja ke depan. Saya taruh ayat-ayat seperti ini bukan untuk membuat saudara menjadi malas ya, tetapi untuk memudahkan saja. Kenapa? Dengan kecanggihan teknologi seperti ini, kadang sepertinya orang buka handphone sekali lagi ya, tidak ada di sini sepertinya gitu kan. Di luar sana banyak, di sana sini juga ada. Saudara, dan kadang sepertinya buka padahal ternyata tidak. Tapi saya membantu saja saudara supaya saudara sudah lihat ada ayat-ayat firman. Kecuali saudara yang bawa Alkitab, buka Alkitabmu. Ya. Bisa Ongki di sini di depan, masih ada kursi kosong. Ya. Kasihan sudah berdiri hampir 1 jam present worship, belakang berdiri lagi. Masih ada jatah di depan kursi kosong. Lukas 6, 27, 35. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan jugalah kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, ini perintah Tuhan, ini paradoksnya, ini perbedaannya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saya agak tertawa saudara, kenapa? Ya, karena memang ini sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan. Dia bilang begini, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jujur saudara, jujur sebagai pendeta, saya orang yang selalu pengen jujur dengan Tuhan. Kelemahan saya, kelebihan dan kekurangan saya selalu bilang sama Tuhan. Ketika saya sedang pelajari materi ini, saya bilang begini, Tuhan jujur ya, aku agak keberatan bicara ini. Aku agak keberatan mau khotbahin ini Tuhan. Kenapa? Karena saya terbiasa membangun diri saya begini. Memang si khotbah itu saudara, kadang khotbah itu memang adalah sesuatu yang kita mungkin baru pelajari, belum bisa kita lakukan, kemudian kita harus lakukan. Tetapi saya lebih senang itu mengkhotbahkan apa yang saya biasa lakukan. Apa yang bisa saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan. Rasanya lebih enteng saudara. Kenapa? Kita jadi orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Amin, iya. Karena saya kadang kalau mau bicara apa yang saya tidak bisa lakukan, kadang itu kayak buat saya itu kayak sandiwara aja gitu. Jujur dan saya juga agak keberatan. Dan ketika belajar ini firman Tuhan ini saudara, saya gak ketawa-ketawa, jujur saya sambil ngobrol juga dengan Tuhan. Saya bilang seperti saya ada teman gitu ya bicara dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan ini
sesuatu yang saya sendiri jujur sulit melakukannya. Kadang saya orangnya gini, saya jujur orangnya saya suka bantu orang. Saya bukan pamer ya, ngomong cerita doang. Saya suka bantu orang, saya suka nolong orang, saya gampang terenyuh. Kalau lihat orang susah, orang sulit itu ya, baik di dulu dunia luar, orang dunia ataupun anak-anak Tuhan ataupun rekan-rekan pendeta. Saya kadang datang aja ke tempat mereka, ke rekan-rekan pendeta kadang, tiba-tiba tercetus aja tanpa ngomong sama istri kadang gitu ya. Contohnya, aku pengen kasih ini. Aku langsung ngomong, Pak saya akan kasih ini ya, Pak saya gini ya. Seperti itu tercetus aja latah gitu mungkin ya dari hati saya gitu. Baru ngomong ke istri saya tadi ngomong gini, saya tadi mau ngasih ini. Kadang saya bilang, kok kamu gak ngomong dulu sama saya? Iya tiba-tiba aja gitu. Tapi puji Tuhan istri saya sudah mengenal saya, sudah ngerti saya. Jadi kadang kalau seperti itu tiba-tiba dia udah ngerti aja. Udah. Tapi saudara, banyak dari yang saya lakukan itu ke orang, kadang tidak semua imbal baliknya saya terima baik dari mereka. Dan jujur itu kadang menyakitkan. Jujur itu kadang mengecewakan saudara. Kan seharusnya ketika kita berbuat baik ke orang, orang kan harus balas baik. Biasanya gitu ya enggak? Amin? Iya toh? Kalau tidak sakit hati kita saudara. Dan jujur sebagai manusia biasa, kadang saya ketika mengalami hal seperti itu, saya agak kesal sendiri. Saya bilang, Tuhan kenapa sih? Kan aku udah baik banget loh sama dia. Kok ini orang gak tahu berterima kasih banget. Kadang kasih kesempatan, melatih, mengajar, semua saya dedikasikan. Setelah orang pintar kurang ajar. Anak-anak juga gitu kan. Ya enggak, anak-anak juga kadang gitu ya. Udah dari kecil dikasih hidup, dilahirkan 9 bulan ya, Fitrin dalam lagi si Ucok keluar kan. 9 bulan dikasih keluar, dijaga di perut, jalan susah, tidur susah ya kan. Pas dia ngebrojol, oyak, ganti baju pun tidak tahu ya kan. Cebok pun tidak bisa, ganti popok pun tak bisa, harus kita yang lakukan semuanya. Kemudian dia mulai besar, dia belajar jalan, belajar makan, dikasih makan. Makan pun tidak bisa, nyuap sendiri juga nggak bisa. Sampai dia bisa suap sendiri dirinya, dia bisa makan. Dia mulai besar, makin besar, dikasih sekolah. Sampailah dia sarjana. Begitu dia sarjana, dia lebih pintar dari kita. Mulailah dia kurang ajar kan. Wah bapak, apa sih bapak tahu? Apa sih mama tahu? Mama kan sekolahnya sekolah rakyat. Tahu nggak istilah sekolah rakyat itu? Kalau dulu zaman company, dulu zaman company itu ya, kalau orang bisa sekolah rakyat saja itu udah luar binasa saudara. Luar biasa sekali kalau orang-orang tua dulu bisa sekolah aja, namanya sekolah rakyat itu. Ya, itu sudah luar biasa. Zaman dulu sudah hebat. Jadi mama enggak usah banyak bicara situ. Mama sekolah rakyat aja enggak lulus katanya. Enggak usah banyak bicara situ katanya. Udah mulai kurang ajar dia kan. Mentang-mentang dia lebih pintar dan udah anak kuliahan gitu. Tamat juga belum. Apalagi kadang semester 2 baru belajar pendahuluan udah sombong pula kan. Gitu. Udah gitu. Kadang banyak juga orang tua kesel lihat anak seperti itu. Saya sendiri kalau lihat anak kurang ajar saya kesel. Saudara. Tapi jangankan anak saudara, Alkitab bilang, Alkitab ngajarin, orang saja katanya, orang lain musuh saja. Ini udah musuh saja. Kamu juga harus berbuat baik katanya kepadanya. Ini jujur satu kesulitan, tidak mudah buat saya. Tidak mudah buat kita semuanya. Coba lihat di slide-nya, balik di slide. Saya menyebut ini suatu paradoks. Mengasihi dan mengampuni adalah suatu tindakan. Ini harus dikerjakan bukan hanya sekedar diucapkan. Bilang sebelahmu, dikerjakan bukan diucapkan. Ya gampang bilang mengasihi, aku mengasihi engkau, gampang saudara. Dicolek dikit, wah marahnya minta ampun saudara. Salah satu hal yang sangat membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain adalah hal ini, saudara. Ini menjadi paradoks. Paradoks itu apa? Sesuatu yang berbeda dengan hal yang umum. Yang udah biasa, kebenaran yang standar, kebenaran yang umum. Sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat umum, oleh kehidupan secara umum. Kemudian kan gini,
membalas perbuatan baik orang itu kan hal yang umum. Amin enggak? Umum kan wajar. Orang baik kita balas baik. Malah kadang kita bilang, pokoknya kalau kau baik sama saya, saya akan jauh lebih baik dari kamu. Kayaknya keren banget itu ya. Kalau sudah bisa ngomong kayak, kamu kalau baik sama saya, wah 10 kebaikanmu, ku balas 100 kebaikan dari saya. Rasanya kita kayak udah mantap kali kalau ngomong gitu kan. Kayak hebat kali kita, sepertinya kita udah orang baik banget saudara. Itu kebenaran umum saudara. Itu hal yang umum. Tapi saudara, Tuhan Yesus ngajar sesuatu yang berbeda. Paradoks sekali dengan kebenaran umum itu saudara. Tuhan bilang begini, ini menjadi berbeda di mana dunia menuntut imbal balik, pembalasan dan mengambil. Justru Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan. Membalas hal yang orang lakukan baik kepada kita, Alkitab menyebutnya hal biasa. Bahkan kau balas dengan 1000 kebaikan, Alkitab menyebutnya biasa, saudara. Biasa. Itu biasa. Itu tidak ada istimewanya, saudara. Ini yang saya bilang, yang berbeda dengan kekristenan itu di sini. Di mana kita dituntut, kita diajar menjadi serupa dengan Yesus yang tidak membalas. Walaupun dia punya kapasitas, dia punya potensi, dia punya kekuatan untuk membalas perbuatan jahat orang kepadanya. Ada seorang hamba Tuhan yang menggambarkannya sebagai sebuah fragmen atau drama, saudara. Dia bilang, sebenarnya ketika Tuhan Yesus sedang disalib, itu seluruh pasukan sorgawi sedang siap-siap itu untuk tinggal nunggu perintah aja. Si anak Allah ini bilang, turun selamatkan aku. Satu kode kedipan mata saja katanya. Udah langsung turun tuh seluruh malaikat Tuhan untuk menyelamatkan anak Allah ini. Karena sebenarnya malaikat aja kesel dengan cara ini. Ini bahasa saya, Alkitab menggambarkan begitu. Mereka tidak mengerti katanya. Malaikat juga kagak ngerti ini saudara. Alkitab ngomong gitu, mereka juga tidak mengerti. Ini kenapa ini? Anak Allah harus dikasih biar mati begini, kenapa nih kita bilang? Kan kesel saudara. Malaikat juga, waduh. Tapi Bapa di surga bilang, tahan. No. Dan sang anak Allah juga tidak mengedipkan atau tidak memberikan satupun kode untuk diselamatkan, ditolong dari salib, tidak. Bahkan si anak Allah ini ngomong gini, menjelang saat-saat kematiannya, si anak Allah yang dibantai luar biasa ini ngomong gini, Bapa, ampunilah kiranya mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Wow. Ini istimewa. Ini spesial. Dunia tercengang. Dunia kaget dan dunia tidak bisa menerima. Bagi dunia, kau jahat sama saya akan lebih jahat sama kamu. Kau baik sama saya bisa lebih baik sama kamu. Itu dunia. Kalau anak-anak Tuhan bikin begitu, Alkitab ngomong begini. Apakah bedanya kamu dengan dunia ini? Jujur saya bilang waktu saya belajar ini, Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah seperti diucapkan. Tidur aja kita kesal kalau ingat wajah orang yang menyakiti aja kita bisa susah tidurnya. Benar ya? Kita bisa balik kanan, balik kiri, balik kanan, balik kiri sampai jam 5 pagi. Doa kemuliaan embun pagi susah bangunnya. Kenapa? Karena enggak tidur satu malam mikirin yang kayak begini. Tapi justru inilah yang Tuhan mau kita anak-anak Tuhan kerjakan. Jujur saya harus bilang saya pun sedang belajar. Kan orang lebih baik jujur daripada sok benar kan? Ya enggak?
Iyalah, wah ada pendeta. Saudara-saudara, saya mengampuni, saya mengasihi. Padahal setelah itu tindakannya di luarnya lebih parah ya kan, percuma juga kan. Lebih ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan lebih senang ngomong apa adanya, sudah. Berbicara apa adanya dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Tuhan lebih menghargai keterbatasan kita daripada kebohongan rohani kita, saudara. Pertanyaannya, menurut firman Tuhan yang kita baca, saudara, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang justru membalas kebaikan saya dan saudara, membalas perbuatan baik kita dengan hal-hal yang jahat? Apa yang harus dikerjakan? Alkitab kita belajar sama-sama, next. Yang pertama yang harus dilakukan, ayat 27 berkata, kita harus mengasihi dan berbuat baik. Justru ayat 27 mengatakan, mengajar kita, firman Tuhan ngajar kita, buat orang-orang yang jahat seperti ini katanya, dia berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini pengajaran spesial buat orang-orang yang mau dengar. Bilang sama sebelahmu, kau mau dengar enggak? Hah? Kau mau dengar enggak? Ini pengajaran spesial buat orang-orang yang mau mendengar. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Yang pertama yang harus dilakukan, saudara, Alkitab bilang mengasihi, saya bilang mengasihi. To love. Jadi sebenarnya gini loh, kasih itu dalam bahasa aslinya kan dia menggunakan kata agapos. Agape, kita sering dengarnya istilahnya agape. Ya. Jadi kasih itu berbuat baik tanpa mengharapkan apa? Imbalan, itu kasih. Jadi makanya saudara-saudara saya ingin bilang, mulai hari ini kita harus belajar, kalau nolong orang, kalau bantu orang, jangan harapkan imbal balik apa-apa. Bilang amin. Saya belajar saudara, saya belajar. Dulu ketika saya suka nolong orang, harapan saya orang itu juga minimal buat baiklah. Walaupun saya sebenarnya melakukannya dengan tulus saja. Tapi kan itu hal yang lumrah di umum seperti saya bahas tadi kan. Harusnya orang kita buat baik, dia akan buat baik. Gitu. Dan saya pun juga dulu suka kayak gitu. Saya nggak harapkan dia balas perbuatan baik saya sih. Minimal dia baik aja sama saya, udah senang juga kita. Sebenarnya begitu. Tapi fakta dan kenyataan saudara tidak seperti itu. Dan kadang itu membuat kita menjadi sakit hati. Makanya hari ini Tuhan ngajar kita, kalau kau berbuat sesuatu udah gak usah diingat-ingat. Anggaplah, Alkitab berkata begini, jika engkau membuat apa saja, anggaplah engkau sedang membuatnya kepada Tuhan. Bilang amin. Itu jurusnya saudara. Makanya mulai sekarang kita di sini, kalau gereja ini, kalau saudara dan saya berbuat baik kepada orang, udah anggap aja yang kau lakukan, kau sedang lakukan buat Tuhan. Supaya apa? Yang kau tahu yang membalasmu adalah Tuhan. Bilang amin. Kan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, amin enggak? Iya. Jadi jangan lagi mikir-mikir, wah saya buat dia, saya buat Tante Untung, saya buat Pidang, saya buat Bang Jack, udah gak usah. Ngajar, saya ngajar aja. Saya mengerjakan, saya ngajari orang, tulus saja terserah. Orang mau berbalas, berbuat, terserah. Saya melepaskan semua ilmu, semua kapasitas yang saya tahu, saya kasih. Mulai sekarang gitu aja, saya ngajar. Orang mau balasnya dengan baik, dengan setia, dan tetap bersama-sama dengan saya, ya sudahlah. Ya sudah, enggak apa-apa. Mau enggak juga, ya sudahlah, enggak apa-apa, terserahmu aja sudah. Jadi kasih apa yang kau kerjakan itu harus tulus. Bilang amin. Amin? Iya. Kita harus belajar mengerjakan sesuatu dengan tulus. Karena udah gak usah pikir-pikir apa-apa. Karena kenapa? Kalau kau pikir-pikir sesuatu saudara, kau harapkan sesuatu yang baik dari dia, maka kamu akan susah. Ini kok berubah-berubah setelan mic-nya. Jangan dirubah-rubah lah. Biar tadi udah bagus, jangan disentuh-sentuh lagi. Jadi kalau kau berbuat sesuatu yang baik, sudah, begitu aja sudah. Anggap aja sudah kau sedang melakukan sesuatu kepada Tuhan. Jangan lagi pikir, wah saya sudah bantu dia. Udah gak pikir. Supaya apa? Supaya kau tidak mikir-mikir apa-apa. Sementara kita tetap mengerjakan firman Tuhan. Bilang amin. Amin, iya.
Kamu katanya yang mendengarkan aku, kata firman Tuhan. Kasihilah mereka dan berbuat baiklah. Mulai hari ini gereja ini kalau mengerjakan sesuatu, kita ini di sini, kalau mengerjakan sesuatu, udah pikirkan aja saya sedang buat dia. Amin. Kerjakan apa saja yang saudara kerjakan di sini, makanya saudara juga ya. Saudara melayani di sini, Batara ingat ya. Kau melayani di sini, kau mengerjakannya buat Tuhan. Jangan kau pikir-pikir supaya Om Remi itu lihat saya. Ya. Supaya Om Remi itu jadikan saya warga gereja kelas 1. Tempat duduk selalu di depan. Walaupun saya senang. Dari semua pemain musik Batara, Om paling senang sama kamu. Kamu tidak pernah Om panggil ke depan, selalu kau duduk di depan. Senang hatiku lihatnya, Bat. Ya. Walaupun tidak ada tulisan di situ buat Batara. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Jangan harapkan apa-apa nak ya. Jangan mengharapkan apa-apa. Udah kerjakan aja semuanya buat Tuhan, melayani untuk Tuhan. Capek-capek di sini untuk Tuhan. Ya, jangan mengharapkan PK ya. Karena di gereja itu nggak ada PK nak. Ya, yang ada nasi kotak. Makan siang oleh kemurahan hati. Karena saya mau di sini semuanya kita melayani dengan tulus, saudara. Iya. Saya juga nggak pernah ngomong-ngomong gini sama jemaat, saudara. Iya, nggak pernah ngomong-ngomong gini. Atau datang ke Pak Soeharto persepuluhan kurang ya. Nggak pernah juga kan? Nggak pernah juga aku ngomong ke jemaat kan? Nggak pernah. Nggak pernah aku ketemu. Kenapa? Karena saya tahu. Saya melayani itu tulus melayani Tuhan. Dan yang mencukupkan dan yang membalas semuanya adalah Tuhan. Oh kalau berbuat baik sama orang, ingat ya. Kalau kita mengasihi orang, kita berbuat baik kepada orang. Kita melakukannya karena kita tahu orang itu adalah ciptaan Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi ciptaannya. Bilang amin. Karena kita mengerjakannya buat Tuhan toh. Jangan lagi saya kerjakan buat nih orang. Karena gini, kalau kau melakukannya untuk dia, jujur kau akan makan hati. Kita akan sakit hati saudara. Kurus nanti kita ini. Kerempeng lagi. Kurus kalau sehat saudara mantap. Ya kan? Slim fit gitu kan kayak saya gitu ya. Kurus kalau sehat ya gak apa-apa. Tapi kalau saudara kurus terus penyakitan tinggal tulang. Kelihatan kan orang makan hati itu kan kelihatan. Saya kalau ketemu istri-istri makan hati nggak perlu pakai karunia roh saudara. Ya, nggak perlu minta Roh Kudus singkapkan segala-galanya. Udah kulihat pakai mata aja tertulis di sininya sakit hati. Udah tertulis saudara, gampang kelihatan orang begitu. Nggak perlu pakai karunia roh. Jadi jangan sampai orang liatin saudara kayak makan hati. Tapi di sini puji Tuhan nggak ada orang kurus kerempeng di sini. Ini tandanya semuanya tulus-tulus ini mukanya memang kelihatan dari muka ini tulus semua ini. Saya nggak pernah mengeluh-mengeluh saudara. Kenapa? Udah kerjakannya buat Tuhan. Itu rahasianya. Mengerjakan sesuatu yang berbeda dibalas orang kepada kita. Rahasia supaya kita bisa tetap sukacita mengerjakannya apa? Setiap kau mengerjakan segala sesuatu pikirkan. Aku mengerjakannya buat Tuhan. Aku kerja buat Tuhan. Dan ada lagu Pentakosta lama gini. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Sama-sama nyanyi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan terlalu manis. Ada yang bilang membuang diri. Ngapain kita buang-buang diri katanya kan. Kita gantilah kan. Ya maklumlah bahasa orang tua kita dulu udah cukup seperti itu kan. Ilmu maklum tamatan sekolah rakyat. Jadi digantilah kata, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Kalau membuang itu kayak sampah aja dibuang gitu kan. Kalau udah barang tidak berguna, udah nggak tamat kemana-mana, nggak lulus kemana-mana, nggak bisa melamar kerja, nggak diterima kemana-mana, buang diri ke ladang Tuhan. Jadi semuanya sampah yang dikasih sama Tuhan. Kalau menyerahkan, kita serahkan yang terbaik. Bilang amin. Amin.
Jadi gantilah lagu itu. Serahkan diri kepada keladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Jadi apa? Kita harus kerjakan dan melayani buat Tuhan dengan tulus. Bilang amin. Ya, berbuat baik kepada orang di luar sana juga, itu pun pelayanan. Haleluya. Ya, itu pelayanan. Jangan bilang, tapi Pak, saya juga pernah naik mimbar. Kau berbuat baik di luar sana kepada orang-orang yang mungkin jahat saja kepadamu, atau orang-orang yang tidak kamu kenal, yang tidak punya opportunity, kesempatan untuk membalas kebaikanmu, tanpa kau perlu kasih lihat mukamu. Nah, kadang kalau membagi-bagikan sesuatu itu udahlah, kita pakai fasilitator aja, kasih dinas sosial, udah gak usah lah, dia mau serahkan ke siapa terserah lah. Kita berkat kita dari Tuhan, bilang amin. Amin, berkat kita dari Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, oleh anak-anak Tuhan? Coba balik ke slide yang kedua. Apa yang harus saudara kerjakan bagi orang-orang yang berbuat jahat atau tidak menerima perbuatan baik saudara, atau melakukan hal-hal yang jahat kepadamu justru ketika engkau sudah berbuat baik kepadanya. Alkitab berkata ayat 28, dia bilang mendoakan dan memberkati. Ini bagian yang sulit, saudara. Ini bagian yang sulit. Mengerjakan sesuatu seolah-olah untuk Tuhan, aman lah, masih bisa lah kerjakan gitu kan. Masih bisa. Berbuat baik ke orang jahat, ya sudahlah, masih bisa lah. Pokoknya kita lihat mukanya, seolah kita lihat Tuhan, udah kerjakan buat Tuhan aja, sudah aman, masih bisa. Poin pertama masih bisa. Poin kedua, saya melihatnya makin sulit lagi, saudara. Tuhan bilang begini, selain berbuat baik kepada mereka, kamu juga harus mendoakan dan memberkati mereka. Wow. Justru kalau seperti begini kadang kita bilang, kudoakan kamu. Kudoakan kamu jadi kodok. Waduh. Tunggu pembalasan Tuhan atasmu. Wah, murka Tuhan akan turun. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai engkau. Wah, saya aja kadang saudara, greget juga kalau lihat kita udah buat baik sama orang, udah nolong orang, ternyata balasannya lebih jahat ke kita. Waduh. Dia malah persekusi kita, saudara. Ini bahasa Indonesia persekusi itu kan barang baru di Indonesia. Ternyata terjemahan Alkitab bahasa Inggris menulis persecute. Persekusi itu bahasa Inggris sebenarnya. Diadopted oleh Indonesia menjadi bahasa Indonesia, persekusi. Aniaya. Menganiaya, melakukan hal yang jahat. Kita lebih sering mendoakan orang yang telah melakukan hal-hal baik kepada kita dan mengharapkan Tuhan membalasnya dengan hal-hal yang baik pula. Kan kadang orang baik sama kita, kita doakan Tuhan berkati. Ya. Berkati Togu, Samosir, yang sudah Tuhan memberkati kami, sudah menolong kami, sudah kasih pinjam duit. Terima kasih, berkati dia Tuhan, supaya uangnya lebih banyak lagi, supaya lebih banyak bisa kupinjam juga Tuhan. Berkati dia. Orang berbuat baik sama kita, kita mendoakannya gampang, saudara. Itu biasa supaya orang apa yang dikerjakan itu dibalas oleh Tuhan. Sebaliknya kita sering marah dan mengharapkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang buruk pada orang yang melakukan hal buruk pada kita. Amin atau tidak? Jujur enggak? Ayo, kulihat di jidatmu. Kalaupun kau enggak bilang amin, di jidat saudara-saudara tertulis amin. Iya kan? Iya. Boro-boro mendoakannya, boro-boro melepaskan berkat. Jujur aja saudara, saya juga begitu. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan, Tuhan mau kita melakukan yang berbeda dibanding orang yang lain. Berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia mendoakan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada mereka, Alkitab mengajar kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus juga mendoakan dan memberkati orang-orang yang juga buat jahat sama kita. Ada yang punya bos jahat sendiri di kantor?
Ada yang punya pimpinan jahat di sini, ya? Kita ini, apa-apalah, saya bicara aja. Kita ini kadang diperlakukan tidak adil ya. Kita merasa diperlakukan tidak adil di negeri ini, kadang ya, di bangsa ini. Tapi orang Kristen harus tetap mengasihi negeri ini. Bilang amin. Amin. Iya. Jangan membalas perbuatan jahat orang. Orang kafir-kafirin kamu. Jangan kau bilang kau yang kafir. Jangan. Walaupun sekarang ada orang-orang yang suka kafir-kafirin orang. Udahlah. Orang Kristen harus balas dengan kasih. Bilang amin. Sudah. Amin. Saya kadang-kadang kalau nonton YouTube itu saudara. Aduh. Kalau udah macam-macam orang ngomong. Ada si Wahya Waloni itu kan. Saya kalau ngelihat dia ngomong ini orang. Kayak rasa pintar sekali. Padahal dia sedang membodohi dirinya. Dia mempertontonkan kebodohan. Bukan berarti kita gak bisa debat dia kan. Rasa-rasanya kadang panas juga hati kan. Waduh, pengen membuat satu konten untuk khusus membahas Yahya Waloni gitu kan. Tapi kalau ku bahas dia jadi terkenal dia kan. Sudahlah, bawaannya pengen balas tapi ya sudahlah. Kita mendoakan saja ini orang yang mengaku mempendetakan pendeta gitu kan. Padahal dia mempertontonkan kebodohannya. Dia bilang begini, dia mempendetakan pendeta karena dia rektor sekolah tinggi, sekolah Alkitab. Padahal saya ingin bilang begini, tidak ada satu sekolah Alkitab yang bisa jadikan orang pendeta. Tidak ada satu sekolah tinggi teologi yang bisa menjadikan orang pendeta. Paham gak? Gak paham kan? Iya, sama masyarakat luar sana gak paham, apalagi si teman-teman yang lain itu kan. Iya, orang Kristen aja gak paham, apalagi mereka kan. Ya makanya mereka percaya. Karena begini, perhatikan Bapak ya, dengar Bapak ya. Gelar pendeta itu jabatan sinodal. Yang ngasih itu pendeta, yang melantik jadi pendeta itu sinode, bukan sekolah tinggi teologi. Kan bodoh kan? Iya, orang kagak ngerti amin-amin aja. Wah benar mantap nih orang ini. Ya yang bodoh siapa gitu kan, yang dibodohin jadi bodoh juga kan. Nah, ya. Saya tamat sekolah tinggi teologi di Malang tahun 2004. Saya jadi pendeta penuh. Baru 2019 lalu. Baru 2019 kemarin. Jadi pendeta penuh. Awalnya PDP, pendeta pembantu. Iya. Itu kan tiap 4 tahun. 4 tahun. Berarti 4 kali 3 berapa? 12 tahun lalu berarti. 12 tahun lalu saya dilantik jadi PDP. Ya, PDP. Ada orang pada waktu saya dilantik ikut diklat itu kan untuk pelantikan jadi PDP. Ada orang yang sudah S3. Wow, S3 kan biasa ini kan kalau sarjana STH kan sarjana tinggi hati. Ya kan? Kalau MTH makin tinggi hati. Kalau doktor teologi ini kan DTH, tinggi hati banget gitu kan. Jadi makin tinggi hati dia kan. Jadi waktu mau dilantik dia minta langsung jadi pendeta. Wah dia bilang begini, saya ini S3. Tamatan sekolah teologi terkenal S3. Masa saya tidak bisa langsung jadi pendeta? Masa saya harus jadi PDP lagi? Orang sinode dari pusat bilang begini, Pak minta maaf. Bapak tamatan sekolah tinggi teologi yang paling hebat pun di dunia. Kalau mau jadi pendeta di GBI harus dari PDP. Jadi tidak ada sekolah tinggi teologi yang punya hak jadikan orang pendeta. Jadi sarjana iya. Makanya gelarnya apa? Sarjana teologi atau sarjana tinggi hati. Namanya jadi Bastian Remi STH. Bastian Remi sarjana tinggi hati. MTH Bastian Remi makin tinggi hati. DTH tinggi hati banget gitu kan. Makin tinggi hati. 12 tahun Pak, saya harus menjalani kerendahan hati. Jadi PDP gitu kan.
Kemudian di GBI itu harus ada yang bina lagi. Wah, kalau pembinanya jahat, udahlah, selesailah kau. Ya Pak, iya, oh iya Pak. Karena aja pendeta-pendeta jahat kan. Wah, dia iri lihat perkembangan yang dibinanya. Sampai di situ dulu kau. Jangan dulu kau naik-naik. Sampai di situ dulu. Ebenezer. Enggak ada yang naik dia. Makanya di GBI diatur, ada ayat yang mengatur. Jika seseorang dalam pelayanannya berkembang dan sudah waktunya dia naik 4 tahun itu, maka 2 orang dan tidak diajukan oleh pembinanya, maka 2 orang pendeta di daerah itu yang mengenal pelayanannya dan tahu tentang kualitas dan mutu pelayanannya dia bisa mengusulkan orang ini. Itu ada klausalnya begitu di anggaran dasar GBI. Kenapa? Karena ada juga memang pembina-pembina yang jahat dan iri hati. Oh sudah tahu, itu bapak-bapak GBI mantap, mereka sudah tahu. Tidak semua pendeta tulus, karena namanya masih manusia. Ya. Jadi disiapkan klausul seperti itu. Jadi harus, ada yang tinggi hati, enggak saya harus begini langsung jadi pendeta. Enggak bisa sudah. Harus melayani dari bawah. Makanya si Yahya Waloni itu, dia melakukan kebohongan besar. Cuma orang kan kagak ngerti di luar sana. Ini kagak ngerti orang ini. Banyak sekali kalimat-kalimatnya yang membondustai masyarakat di luar sana. Kalau kita beberkan cuma untuk apa kan? Udahlah kita doakan aja lah dia. Supaya dia cepat-cepat pergi. Enggak. enggak. Supaya dia menerima pengampunan. Supaya dia bertobat. So, Tuhan menyuruh kita memberkati. Amin. Indonesia banyak kadang kita diperlakukan sebagai warga kelas 2. Kita sering dianggap sebagai warga kelas 2, saudara, di negeri ini. Orang menganggap kita in the cost di sini, saudara. Cuma mereka yang punya negeri ini. Tapi bukan berarti saudara harus membalasnya. Justru saudara harus membalas dengan kebaikan. Bilang amin. Jadi warga negara yang baik. Haleluya. Iya, warga negara yang taat bayar pajak, warga negara yang taat terhadap rambu-rambu lalu lintas, warga negara yang taat tidak melanggar peraturan-peraturan hukum. Justru kita harus balas sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Bilang amin, saudara. Amin. Supaya orang mengerti kebenaran. Bagaimana orang bisa mengerti kebenaran kalau kita sendiri melakukan hal yang sama dengan mereka? Itu maksudnya Tuhan bilang, kalau kamu melakukan hal yang sama dengan orang dunia, apa jasamu, katanya. Tapi ketika kita mengerjakan hal yang berbeda dengan orang yang lain, itu kita sedang membuat perubahan. Bilang amin, saudara. Amin. Saya dan saudara sedang membuat perubahan. Tapi kalau sama-sama aja, saudara. Apalagi kalau saudara marah sama orang, saya kalau lihat status orang kadang di FB, aduh ibu-ibu sekarang kan FB itu kan dikuasai ibu-ibu semua itu kan. Ya. Makanya anak-anak muda sekarang, anak-anak gaul udah gak mau lagi di FB itu. Kenapa? Katanya emak-emak semua di situ katanya kan. Ya. Sekarang kalau anak-anak muda itu pengennya itu kan udah Instagram mainannya di situ kan. Instagram. Ya, kalau Twitter juga kayaknya udah mulai lewat sekarang itu kan. Udah beda sekarang. Udah gak ada lagi nge-tweet itu, udah gak musim lagi, jarang sudah. Anak muda udah gak mau lagi di FB. Jadi ibu-ibu itu kalau marah sama orang, memang dia pasang status kode luar biasa. Saya kalau lihat itu kata-katanya, oh Tuhan Yesus, darah Tuhan berkuasa. Marah diumbar di FB gitu kan. Saya kalau lihat. Kalau bahasa pakai bahasa Manado, telena. Awas, tunggu kuak ngana. Kita mau rako memang. Kalau tabaku dapat dengan, tunggu memang. Tak kasih botak. Kalau ibu itu oma-oma, emak-emak kalau sudah bikin status dengan kemarahan di FB itu, waduh. Saya berdoa status kita membangun, bilang amin. Amin? Iya. Kalau orang balas kau bikin yang tidak baik di situ, kau bikinlah di FB-mu itu. Terima kasih Tuhan, aku memberkati dia. Semoga engkau pendek umur, salah panjang umur. Panjang umur dan diberkati usahamu. Ya Daryl ya, engkau ke Daryl itu. Yang menyakiti itu diberkati Daryl. I bless you. I bless you. Sudah memberkati belum?
I bless you. Gak apa-apa. Tuhan akan membalas dengan hal yang lebih baik buat kita. Bilang amin. Amin. Jujur tidak mudah ya. Tidak mudah semuanya. Tapi harus. Bilang sebelahmu, aku tahu tidak mudah. Tapi kita harus. Amin. Harus. Yang ketiga. Apa yang menurut firman Tuhan? Next, lihat slide selanjutnya. Apa yang harus dilakukan untuk membalas orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita sementara kita sudah berbuat baik kepada mereka. Mengampuni, sama-sama bilang mengampuni. Iya, ayat 29 bilang, kalau ditampar satu, kasih lagi. Ampuni baru bilang, terima kasih, satu lagi. Kalau nggak puas ini katanya dia bilang. Kalau sudah ngambil jubahmu, kasih juga bajumu. Saya juga masih bingung apa perbedaan jubah dengan baju. Saya kasih aja semuanya. Ya kan? Kita kadang sudah berbuat yang baik nolong orang. Orang balasnya dengan kejahatan. Saya sudah pernah kasih tahu saudara begini. Pengampunan atau tidak membalas perbuatan jahat orang kepada kita dengan juga berbuat jahat kepada mereka adalah sebuah tindakan kasih. Yang tidak hanya melepaskan orang lain atas tindakannya, tetapi juga melepaskan diri kita sendiri dari rasa sakit hati dan kebencian. Bilang amin, sudah. Amin. Nah, kalau melepaskan pengampunan, itu saudara melepaskan orang. Karena orang yang tidak kita ampuni, saudara, dia sedang berada di bawah kutuk, apalagi sama anak Tuhan. Wah, kasihan banget, saudara. Ya. Orang yang kamu kutuk, aduh bahaya. Ini mulut hati-hati ya. Saya jujur kadang kalau marah itu, saya berusaha paling jaga sekali mulut saya. Jangan saya mengucapkan hal, karena kalau saya tahu sekali kalau saya mengucapkan sesuatu, itu mengikat orang. Itu mengikat orang. Tapi forgiveness ini enggak kelihatan tulisannya sayangnya di situ. Itu ada sedikit tulisan. Forgive is free yourself and you free yourself. Tidak hanya sekedar membebaskan orang, but you free yourself. Pengampunan itu membebaskan diri sendiri. Bilang amin. Amin. Iya. Kan saya berkali-kali bilang di sini, kalau saudara nggak bisa ngampuni orang, siapa yang nggak bisa tidur? Tadi malam saya ngobrol sama anak muda. Ketika saya disakiti oleh seseorang, 3 hari nggak bisa tidur, Pak. 3 hari bolak-balik kanan, bolak-balik kiri, aduh. Nggak bisa disentuh juga di rumah. Nggak bisa. Kalau anak-anak kalau sedikit, diam, jangan ribut-ribut, Papa lagi kesal. Wah, pokoknya kita kayak orang apa itu kayak anjing baru melahirkan aja, saudara gitu. Nggak bisa disentuh. Wow, gitu. Wow. 3 hari bolak-balik. Sampai kemudian Roh Tuhan ngomong, hari keempat Roh Tuhan ngomong gini sama saya. Hambaku, kenapa hatimu panas? Masih panas juga kan? Saya bilang, tanya-tanya aja, tanya-tanya lagi, udah tahu kok tanya gitu kan. Mau lagi kesel itu gitu. Tuhan ini loh, udah tahu kok kita kesel, udah tahu masalahnya kok masih tanya-tanya. Ya kenapa hatimu panas? Emangnya kalau kau tidak di sini atau seperti itu, terus berkatmu dari saya sudah nggak ada. Emangnya aku nggak bisa memberkati engkau lebih daripada apa yang kau bisa dapat dari yang kau lakukan atas orang itu. Wah, aku jadi sadar juga tuh. Iya sih, aku tahu kau berberkati pasti bisa lah. Bisa dong. Ya udah dia bilang. Lepasin aja, lepaskan. Belajar melepaskan, maka kau akan lega. Wah, malam itu saya duduk di kaki Tuhan, saudara, jam 1 pagi. Duduk di kaki Tuhan, dan aku melepaskan semuanya. Aku sebutin namanya, aku bilang aku mengampuni engkau. Waduh, itu malam memang tidur nyenyak luar binasa. Setelah 4 hari, 3 hari, tidak tidur enak, gak bisa tidur. Lepaskan. Aku melepaskan. Dan sekarang saya belajar, saudara. Apa yang sudah aku lakukan buat orang. Udah aku bantu, segini aku lepasin. Terserahmu lah. Berkatmu, berkatmu. Berkatku, berkatku.
Kalau aku sudah berbuat baik kepadamu dan kau membalasnya dengan air tuba, maka biarkanlah Tuhanlah menjadi hakim di antara kita. Kan gitu aja kan? Nggak usah kita membalas-balas gimana. Udahlah, aku percaya kalau aku sudah berbuat baik sama kamu, kau tidak membalas kebaikanku, biarlah Tuhan yang membalas kebaikanku. Karena balasan dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada balasan dari orang. Amin. Jadi saya belajar, sekarang itu belajar melepaskan saya. Kadang saya bilang, ya kan kamu kan sudah begini. Saya kalau sekarang, udah prinsip saya sekarang kalau saya nolong orang, nolong keluarga, nolong apa sudah. Ya, saya nggak mau lagi. Makanya kalau orang kadang minta tolong sama saya minjem apa-apa, malas aku kasih pinjam. Udah aku kasih aja nih, ini aku ada uang bisa bantu kamu segini. Nih, aku tidak kasih pinjam, aku kasih kepadamu. Ini. Kekurangannya silakan urusan kamu. Tapi aku memberi apa yang aku bisa kerjakan untukmu. Aku kasih, tidak perlu diganti. Supaya apa? Saya tidak menuntut balasannya. Alkitab ngomong begitu tadi di bacaan kita. Amin. Dan kamu meminjamkan katanya, tidak usah kau pinjamkan, kasih aja. Karena kalau kamu minjamin kemudian kau nuntut balas, lalu apa bedanya kamu sama orang dunia? Bilang sama sebelahmu, nggak usah pinjamin. Kasih aja. Amin enggak? Iya. Ya enggak usah juga paksakan kau harus kasih semua kan. Pokoknya orang datang, Bu Uta Barat, bisakah aku pinjam? Berapa Bu? Nggak usah banyak-banyak Bu, 200 juta. Ya ilah Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bu, 200 juta nggak ada duitnya Bu. Ini saya ada 200 ribu, saya kasih aja ya 200 ribu ya. Diberkatilah kiranya engkau, Tuhan membukakan jalan untukmu. Saya ada 200 rupiah, 200 ribu, bukan 200 rupiah, 200 ribu. Saya kasih aja Bu ya. Ya, pergilah dengan damai. Pasti dia akan bilang begini, aduh Bu, saya butuh 200 juta, Ibu kasih 200 ribu. Ya sudahlah, lebih baik nggak usah kalau begitu. Apa-apa, dia mau pergi dengan kesal, yang penting kau sudah bantu dan kau tidak mengharapkan balasan. Amin. Supaya kau nggak sakit hati. Nah, begitu aja. Kita melepaskan diri dari rasa sakit hati. Mengampuni itu melepaskan diri dari rasa sakit hati. Kok kan sakit hati lihat dia di gereja kan. Ketemu kamu seolah-olah gak ada apa-apa. Padahal udah 10 tahun gak bayar utangnya kan. Buset dah. Ini orang katanya. Udah, mulai sekarang lepaskan pengampunan. Putih. Ada yang punya utang sini 5 tahun belum dibayar. Udah kita buat pemutihan aja. Putihkanlah. Ya, putihkan aja. Aduh Pak, Bapak ini gimana sih Pak? Pemutihan gampang aja Pak bilang. Udahlah, daripada kau tidak tidur, kau lihat dia udah kau kesel di gereja. Haleluya. Datanglah tukang utang, gak bisa gue menyembah Tuhan ini, gak jadi, kacau lagi hatimu. Jadi kau terikat terus dengan sakit hati. Udah. Lepaskan. Apapun yang kau kerjakan buat orang hari ini, lepaskan. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, lepaskan. Kau sebutkan dia dalam hatimu kalau ada yang ngutang kan, ya Bu ya. Kalau ada yang ngutang Bu, kau sebutkan namanya. Siapa lah contohnya, nanti salah sebut pula di sini kan. Nia ada orangnya. Tati ada nggak sih nama Tati? Nggak ada. Hei Tati, kau lepaskan utangmu hari ini. Ampuni kau, makan aja semua itu. Nggak usah kau bayar lagi. Kau lepaskan kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lepaskan pengampunan buat orang-orang hari ini. Bilang amin. Ya, semuanya sama-sama bilang kau lepaskan. Susah Pak? Enggak. Lepas. Lo lepas itu gampang Esther. Ya. Jangan bilang, aduh Om susah lepas itu. Enggak, gampang. Lepas itu begini nah. Pegang, lepas, tangkap, dibawa lagi, jatuh. Ya, lepas itu semudah melepaskan. Enggak susah kok, lepasin aja. Lepasin. Ayo sama-sama begini. Sama-sama begini yang diutangi. Langsung bilang gini, ku lepaskan kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lepaskan hari ini. Tuhan akan memberkati engkau. Ada upah besar menunggu buat orang yang mau hidup berbeda dengan dunia ini. Bilang amin, saudara. Amin, iya.
Walaupun kita tidak melakukannya untuk tujuan upah, tapi ketika engkau mengerjakannya untuk Tuhan, maka Tuhan yang membalas upahmu. Amin. Ayat terakhir, next. Dia ngomong gini. Lukas 6 ayat 35, sama-sama bilang baca dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka, apa katanya? Upahmu akan apa? Sama-sama bilang dengan saya, besar. Amin. Ya, yang sudah melepaskan tadi itu ada balasan dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, tiba-tiba aku akan dapat berkat sesuatu dari lain. Itulah yang aku terima, saudara. Ketika orang tidak membalas, ketika yang kulakukan aku sudah kehilangan, maka Tuhan ngomong, aku berkuasa buka pintu lain anak muda. Anak muda, betul. Aku berkuasa membuka pintu yang lain untukmu. Ya memang dibanding Tuhan saya lebih muda lah. Tuhan kau sudah ribuan tahun kan, kita kan baru lahir. Aku memberkati engkau, hai hambaku. Jangan takut, aku berkuasa membuka pintu-pintu dan kesempatan baru lainnya untukmu. Amin. Ada upah yang besar ketika engkau mengerjakan sesuatu yang berasal dan maunya Tuhan sendiri. Walaupun dia paradoks dengan kebenaran yang engkau sudah pegang dari dunia ini. Kita belajar mau hidup seperti Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan dilihat orang melalui hidup saya dan saudara. Begitu orang melihat Pak Joko, lihat Tuhan. Amin. Orang lihat Pak Lukas, persis Dokter Lukas, memang baik dia di Injil itu. Jangan orang bilang, namamu aja Lukas. Itu kan. Ya. Tapi begitu, Lukas memang persis seperti kitab Lukas memang. Penuh dengan kebaikan. Begitu orang lihat Pak Jakaria, namanya aja serem guru singa. Tapi hatinya lembut luar biasa. Mantap. Ya kan? Begitu aku pinjam uang sama dia, mau minta uang, dia bilang begini, ini ya buat kamu aja, pergi aja. Tapi besok kerja kau ya. Jangan kerja. Ini kan mereka ini orang-orang yang berani di gereja ini kalau ngajari orang, nih besok kerja kau ya, kan kau tidak kerja, awas kau tidak kerja. Kusuruh singa nanti datang gigit kau. Tuhan memberkati kita semuanya, haleluya. Amin. Kita mau belajar berbeda dengan orang dunia. Dan hal inilah yang membuat kita berbeda dengan mereka. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri semua, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Katakan kasih dari Yesus. Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, angkat tanganmu. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir. Haleluya. Tata Allah Bapa mengalir
mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sama-sama katakan kasih dari sorga. Kita mau alami kasih yang tulus dari sorga, memenuhi hati saya dan saudara, sehingga kita bisa mengasihi orang yang mungkin berbuat jahat kepada saya dan saudara, tidak tahu membalas kebaikanmu. Kalau selama ini engkau sakit hati karena melihat orang-orang yang sudah engkau tolong, sudah engkau bantu, tapi tidak tahu membalas kebaikanmu, hari ini kau bilang sama Bapa di surga, kiranya kasih-Mu mengalir di dalam hatiku, kiranya kasih-Mu mengalir atas hidupku ya Bapa, supaya aku bisa melepaskan orang ini, supaya aku bisa melepaskan kebencianku, supaya aku bisa melepaskan kemarahanku. Alami kasih Tuhan yang berbeda dengan kasih dari dunia ini. Kasih dari dunia ini, engkau baik, aku baik, engkau jahat, aku jahat. Itu kasih yang dari dunia. Tapi kasih yang dari Tuhan mengajarkan kita tetap baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi mereka. Tidak hanya sekedar baik dan mengasihi, tapi engkau mendoakan dan melepaskan berkat buat mereka, dan engkau mengampuni perbuatan mereka, supaya ada kesempatan bagi mereka untuk berubah. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Jemaat Tuhan saja, angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama, mengalir. Amin, amin. Lepaskan kasih. Ingat wajah orang yang berbuat jahat kepadamu, dan mulailah melepaskan kasih, mulailah melepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, aku mengampuni dia, Tuhan, aku melepaskan dia. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir supaya engkau bisa buka lembaran baru dalam hidupmu, supaya engkau bisa bersiap menerima rencana Tuhan yang lain, yang hebat. Dia terlalu berkuasa, saudara. Mungkin engkau kehilangan sesuatu atas perbuatan orang itu, tapi hari ini saya ingin bilang, Tuhan terlalu berkuasa, menggantinya berlipat kali ganda. Tuhan punya segala macam sumber daya di sorga dan di bumi ini. Dia bisa buka itu buat saya dan saudara. Ingatlah, ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh dengan sukacita, janjinya ada upah besar yang diberikan buat saudara. Lepaskanlah pengampunan itu. Kirabata kanamo ya sane, Rala pata karala nama ya se, rama karamo ya so, rala masya. Lepaskanlah kuasa kasih-Mu atas kami di tempat ini ya Tuhan, supaya kami bisa melepaskan pengampunan, supaya kami bisa melepaskan kasih bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami.
bagi orang-orang yang menyakiti hati kami. Orang-orang tua, lepaskan pengampunan buat anak-anakmu. Kasihilah mereka. Anak-anak, lepaskan pengampunan buat orang tua. Untuk orang yang jahat saja, Tuhan perintahkan kita saling mengasihi. Apatah lagi buat antara orang tua dan anak, suami dan istri. Biarkan kasih itu bekerja saat ini. Biarkan kasih itu mengalir di tengah-tengah gereja ini. Dan kita bawa keluar kepada orang di luar sana. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat kejahatan atasmu. Dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir hidupku. Bapa Sorgawi, terima kasih buat pesanmu hari ini untuk kami. Kami percaya semua kami dipulihkan pagi hari ini. Setiap kami mengalami kelepasan, setiap kami diberi kuasa untuk mengampuni dan melepaskan kasih. Apapun hubungan-hubungan yang rusak, karena Tuhan kami disakiti, hari ini kami melepaskan berkat Tuhan. Hari ini kami melepaskan pengampunan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, kami dipulihkan, kami dibebaskan. Dan hari ini Engkau pulang dalam keadaan lega, dalam keadaan baru. Dan ada berkat besar, ada upah besar yang menantikan Engkau. Karena Engkau melepaskan kasih dan pengampunan Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dia mampu hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, dia kerjakan. Melepaskan kasih dan pengampunan. Sama-sama bilang amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini, saudara, kita akan bawa korban persembahan yang kedua dan juga korban-korban yang lain. Saudara ingin mengembalikan milik Tuhan ataupun korban-korban misi dan pembangunan gereja, saudara silakan bawa. Saya mendengarkan pengumuman buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kalau saudara ingin mempersembahkan korban-korban syukur saudara, korban ibadah raya saudara, persembahan 1 dan 2 saudara, saudara bisa mengirimkannya ke rekening-rekening yang sudah dicantumkan di dalam layar-layar televisi saudara ataupun layar-layar monitor saudara di rumah. Selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang ulang tahun di bulan Maret. Tuhan memberkati ya, dengan panjang umur, akan dikenyangkan engkau dan kemurahan dan kebaikannya selalu menyertai saudara. Doa pagi jam 5 itu dari hari Selasa sampai hari Jumat. Ada doa kemuliaan embun pagi. Pagi-pagi saya bersyukur, terus jemaat bertambah-tambah, makin giat mengikuti doa ini. Ya, saudara juga yang belum, mari saya ajak ikut. Saudara, ada berkat Tuhan. Beberapa orang-orang yang jam-jam segitu juga untuk berangkat, sudah mulai berangkat pergi ke tempat pekerjaan. Mereka juga mengikutinya, walaupun hanya bisa menyimak, tidak apa-apa. Saya percaya ada berkatnya di sana, amin. Ya, hari Jumat kita ada doa malam. Saya juga bersyukur banyak sekali jemaat yang ikut, dan saya lebih mendorong lagi seluruh sidang jemaat untuk ikut dalam doa-doa malam ini, saudara. Dan hari Rabu malam masih ada pelatihan worship leader. Memang kita sudah ada di materi-materi akhir, saudara. Mungkin sekitar 2 atau 3 kali pertemuan lagi sudah selesai. Dan saya mendorong saudara semua untuk terus peserta, terus giat mengikuti, sehingga saudara bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang punya kapasitas lebih untuk memberkati, lebih melayani Tuhan lebih baik lagi. Amin. Oh iya, saudara-saudara, giatkan dana-dana misi yang kita sudah galakkan, Rp2.000 setiap hari itu saudara ya. Kumpulkan di rumahmu dan setiap bulan saudara bisa bawa. Saya berharap ini terus dikerjakan
karena kita sedang terus mengerjakan pekerjaan misi hari-hari ini, support pelayanan cabang-cabang kita, saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan bangga sebenarnya ya, dengan gerakan 2.000 rupiah yang kita kerjakan di sini, saudara ya. Ingat, ini sekarang di pusat gerakan ini diadopsi, mereka baru mulai melakukannya sekarang ya. Sekarang seluruh gereja-gereja GBI di seluruh Indonesia tiap minggu wajib mengumpulkan, sebenarnya awalnya 5.000 rupiah, tetapi kita bilang 5.000 rupiah terlalu sedikit. Seminggu masa satu gereja lokal hanya bisa ngumpul 5.000 kan, gak mungkin kan ya. Ngumpulkan 10.000 setiap minggu, dan nantinya akhir bulan dikirim ke pusat untuk dana misi. Nah, ini praktek yang sudah kita di sini kerjakan bertahun-tahun, amin enggak? Ya, jadi saya berharap semua jemaat Tuhan mengumpulkan ini setiap hari. Ada uangmu 2.000 rupiah, taruh di rumah, siapkan amplop khusus, saudara ya. Bahwa saya lebih senang, tapi saya bersyukur sih ada jemaat-jemaat yang begitu gajian, dia bawa dana misi langsung kasih, ini dana misi tak gitu kan. Tapi saudara-saudara yang lain ya, kerjakan, kumpulkan di rumah 2.000. Memang kalau langsung itu agak berat, tapi kalau 2.000 ada uang kecil sisa belanja, taruh 2.000, tulis dana misi. Habis bulan bawa, nggak usah ditukar, enggak apa-apa, supaya kelihatan 2.000-2.000-nya. Ya, bawa aja. Kalau saudara yang mau langsung setiap bulan menyerahkan dana misimu, itu lebih baik lagi, silakan ya. Tapi ini intinya harus dikerjakan supaya pelayanan misi tetap berjalan. Bilang amin. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita tiba di akhir ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya dan saudara pulang, mari sejenak arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan tadahkanlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih setianya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahteranya. Tuhan angkat engkau naik dan tidak pernah dibiarkan engkau turun. Bahkan Tuhan buat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang disentuh dan dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Berkat Abraham, Ishak, Yakub dan Israel, berkat dari leluhur-leluhur rohanimu menyertai engkau dan seluruh keturunanmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.